Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiruhu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayyuhal hazirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du faqala Allahu ta'ala fi ayatihil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa, Bu? Iya. Wa'ashiruhunna bil ma'rufi fa in karihtumun. Ada siapa di sana? Sama siapa? Fa in karihtumun fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'ala وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul azizul karim wa ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ali bin radhiyallahu anhu qala ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan fadakhala biha fawajadaha barsa'a aw majnunatan aw majzu'atan falaha sidqa bimasisi iyyaha wa huwa lahu ala man gharrahu minha aw biha qarnun wa fazawjuha bil khiyari fa immassaha falahal mahru bimastahalla min farjiha rawahu Sa'id Abu Mansur. Ada anani nggak di sana? Dalam Bu? kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk menikmati suasana sore malam Senin Minggu sore, dan kita mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, sehat walafiat, sehat zahir dan batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang ke-13 kita berbicara tentang hulu. Kemarin tentang tolak. Apa yang disebut hulu? Hulu itu kemarin ialah tolak yang dijatuhkan suami karena memenuhi permintaan istri. Jadi istri meminta tolak, akulah tolak wahai suamiku, kami sudah tidak sayang lagi sama kamu. Tolong, aku tolak. Untuk memisahkan diri darinya dengan cara membayar tebusan ganti rugi kepada suami. Aku akan bayar. Kata istrinya, kata suaminya, tolak itu 5 miliar. Beli sama istrinya. Hulu ini merupakan perceraian yang timbul dari kehendak istri karena beberapa sebab. Misalnya, satu, tidak tercipta lagi suasana keluarga yang harmonis. Subur makmurlah zinawi, sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Awet rajet katuhur tenangan ngait kehanap tenapa kegigiran tenyarane. Liak cuklek lebeng cuklek lamping jauh kasintung kalapa, liak dengan liak lain jauh kainung kabab. Tidak ada batu turun kesik naik kalapa tangohna ia purun ia daek teh didoakan kedua orang tuana. Es tuning balangsak lah akhirnya wanita tersebut. Ya, kalau dalam kata Rita Sugiarto mah, cantik memang aku akui, usia muda pun dia miliki.
lain dengan diriku ini yang telah lama engkau gauli. Pantas saja kau dia mabuk kepayang hingga aku juga tidak dihiraukan. Kasihan ya, udah gitu akhirnya minta tolak. Tolak langsung lah. Ya, di sini sudah tidak tercipta lagi harmonis rumah tangga, melanggar perintah Allah. Hal ini berarti telah melanggar perintah Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an. Surah An-Nisa 19 ya. Wa ashiruhunna bil ma'rufi fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Sadaqallahul adzim. Yang artinya wallahu a'lam bil muradih. Dan pergaulilah mereka atau istri ya dengan baik. Ulah seotak seotik gaplok. Awewe lamun digebuk teh kayak siapa? Beta Sonata. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Awewe mah lamun digebuk sok tampar wala tadrib. Jangan ulah sok neungel anjeun kana banget. Ulah pamajikan sakit geus samperenik digabuk eta pipina nepi ka bengok contohna akhirna kentop eta banget teh moal bisa kembali deui mata ulah kuplak-kaplok gumblang-gamblang aya lagi nu gumblang-gamblang di dia. Teu meunang. Wakaok tujang tajong. Teu meunang. Kecuali mendidik sangkan eta istrina di lempeng di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lamun teu ngagugowe eta pamajikan. Jauhan. Tong dibarengan tempat sarena. Kumaha tempat sarena kur hiji? Tongongan. Kumaha tongongan anger wae ditanya, dibikeun ka saha? Ka orang tuana. Teu ngagugowe mah. Sebab naon sebagai kepala keluarga berhak mendidik. Yang pertama adalah agamana, tentang keilahian, tentang ketuhanan, mengenal zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana tadi ada tata caranya, bagaimana hak suami kewajiban istri, hak istri kewajiban suami. Yang tadi padahal justru di situ Allah menjadikan banyak sekali kebaikan. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Padahal justru ya, jadi boleh jadi kamu membenci sesuatu. Jika kamu membenci mereka, boleh jadi kamu membenci sesuatu. Pergaulilah istrimu dengan baik. Suami juga sama. Yang kedua, tadi yang ke satu, tidak tercipta suasana lagi harmonis. Ya, ada Bun? Coba ada nyanyinya tentang harmonisan rumah tangga? Lagunya coba bernyanyi? Ya? Gak ada. Ya. Jadi dalam rumah tangga itu harus harus repok gitu nya. Rep ieu pok ieu. Kalau ada masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin. Jangan mengintimidasi dalam itu. Aku benar adanya. Kamu harus gini, kamu harus makan ikan. Ikan. Ya. Makan di luar tuh makan tuh dibawa ikan. Ada istri saya tidak suka ikan. Kalau istri saya suka ikan, bawa ikan. Ya. Rasa buah, bawa buah. Lamun aya, lamun eueuh entong puasa. Nah, etanya. Yang kedua, ada sifat atau watak suami yang tidak disukai oleh istri dan baru terlihat setelah berlangsung pernikahan. Ya. Wataknya yang tidak suka istrinya, aku tidak suka, akhirnya lah minta tolak aja dah. Boleh. Minta tolak aja. Ya. Yang ketiga, suami telah mengabaikan perintah-perintah Allah sehingga mengkhawatirkan rusaknya agama istri. Suaminya, "Neng, mau nog gitu, leklok tuur. Neng, mau hayam.
Neng mencuri itu, neng mencuri ini, membuat kerusakan di muka bumi ini. Dalam rumah tangga sudah keluar dari kodratnya, sudah tidak lagi perintah dalam agama. Kecuali gini, neng gerak sholat, neng gerak ngaji, neng gerak baca Al-Quran, neng gerak masak, neng itu mah kewajiban, berhak, gitu kan? Suaminya sudah mengabaikan, istrinya kelaparan, istrinya gering diantap, barongkeakan anaknya di paraban, teu neangan usaha cicing we suamina teh. Tah eta boleh eta keluar minta tolak. Sudah tidak bertanggung jawab kembali. Karena permintaan khulu berasal dari pihak istri, maka istri harus siap menerima resiko, yakni mengembalikan mahar kepada suami. Kembalikan maharnya, karena itu adalah mahar emang yang punya istri. Tapi kalau istri meminta tolak, berarti harus mengembalikan mahar lagi. Resikonya yang lain, suami boleh mengabaikan permintaan sekalipun istri dalam keadaan haid. Namun dengan demikian, jika tidak ada alasan yang benar untuk melakukan khulu, maka khulu hukumnya makruh atau terlarang. Kalau tidak ada alasan, nggak, pokoknya alasan lain tadi tidak harmonis suamina baik. Yang kedua, sifat atau wataknya baik, bisa dirubah. Yang itu sebenarnya mengabaikan perintah-perintah Allah, sama memperintahkan perintah Allah, akhirnya diminta tolak, maka disi haram atau makruh, terlarang. Tidak boleh doraka ya terlalu gitu. Nusuz, dilanat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-11, pasah. Pasah ialah penjatuhan tolak yang dilakukan oleh hakim kepada suami untuk menceraikan istrinya, disebabkan adanya perpecahan di antara mereka, sementara suami tidak mau atau tidak dapat melakukannya. Pasah merupakan penceraian yang timbul atas pengaduan istri karena beberapa sebab. Ngadu istrina ka saha? Ka wali atau kemana, ka hakim atau ke penghulu. Yang kesatu, terdapat suatu aib atau cacat pada salah satu pihak, dijelaskan oleh Rasulullah SAW. An Ali radhiyallahu anhu qala ayyumar rajulin tajawwaja imra'atan pada qala pihak pawajadaha barsoaan au majnunatan au majazu'atan falahas sidaqun bimasisin iyyaha wa huwa lahu ala man gharrahu minha au biha qarnun fazawjuha bil hiyari fa immassaha falahal mahrun bimas tahalla min parjiha, rawahu Sa'id Abul Mansur. Ali radhiyallahu berkata, siapa saja menikahi wanita kemudian setelah, berarti ini mah di wanita ya, duhul atau bersetubuh ya, kemudian setelah bersetubuh dengan wanita itu ternyata terdapat penyakit supak atau gila, kusta ya, ada gila suami gila, kieu teu nyamung. Nah, dia tanya gila, kusta, penyakit supak, terhalang, perginya terhalang dengan tulang, contohnya. Sementara, maka bagi wanita itu berhak atas suaminya, yakni wanita itu agar mengembalikannya, dan hutang itu atas wanita yang menipunya. Makanya wajib ditinggali. Istrinya sehat, istrinya tidak gila, istrinya benar taat pada ibadah. Mengembalikan dan hutang itu wanita yang merupakan atau ternyata terdapat daging tumbuh, maka si suami boleh pilih, yakni bila telah menyentuhnya maka wanita itu berhak mas kawinnya karena telah melakukan sesuatu yang halal atas farjinya. Boleh dikembalikan lagi. Ternyata wanita itu menipu, ternyata wanita itu gila, tidak bisa, farjinya terhalang dengan daging, akhirnya tidak punya anak. Ya. Karena tujuan nikah itu satu, menyalurkan nafsu ya, syahwat dengan haknya. Yang kedua, memperpanjang keturunan. Yang ketiga adalah menjaga nafsu ya, agar kita tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Yang kedua, suaminya tidak mampu memberikan nafkah atau lahir batin. Lahirna geus kieu, batinna geus loyo. Lahirna eueuh usaha henteu, lieur eueuh ragap tah aya. Tah boleh eta. Yang ketiga, mengumpulkan dua orang saudara sebagai istri. Mengumpulkan dua orang saudara sebagai istri. Artinya gimana ya? Mengumpulkan dua orang saudara sebagai istri. Oh, berarti dua istrinya.
Yang keempat, penganiayaan yang berat pada istri. Wah, sultan gamblang lebih gebara rengo istri secara racat gitu. Yang kelima, suami murtad atau hilang tidak jelas hidup dan matinya. Ya, boleh. Sebagaimana tolak dan khulu, pasah juga tidak boleh dipergunakan sewenang-wenang, yang merupakan jalan terakhir yang baru aku akan ditempuh apabila memang tidak ada lagi jalan lain yang dapat memperbaiki menyelamatkannya dalam pernikahan. Begitu, ada pasah, ada khulu. Besok kita tentang idah. Tentang idah, barusan kita sudah bahas tentang khulu dan pasah. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus bagi saya, umumnya untuk kita semua. Khudmah sabawadda makadar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin ya Rasulullah sallallahu alaihi wa Allahumma fiqh ila aqamat thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.